Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo, ketemu lagi siswa-siswi kelas 4 yang saya sayangi dan saya banggakan. Kabar baik ya, saya harap hari ini kalian tetap sehat dan selalu tetap mematuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, setelah kalian libur 1 minggu di kegiatan pembelajaran TK, libur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disambung menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Dan sekarang sudah siap kembali mengikuti pembelajaran dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Oke, siapkan laptopnya, siapkan HP-nya, siapkan buku-bukunya. Oh ya, kemarin kalau tidak salah kalian sudah menerima lembar kerja siswa. Buku lembar kerja siswa, di situ banyak soal-soal gitu ya. Soalnya biasanya kalau pelajaran yang lain kamu ditugaskan kerjakan soal halaman sekian sampai sekian, nanti dikumpulkan hari ini. Pak Rudi tidak akan mengumpulkan dan minta kalian untuk itu. Kalian cukup mengerjakan tugasnya tadi secara online di Google Classroom. Jadi LKS dan modul yang telah kamu miliki digunakan sebagai sarana untuk membantu kalian belajar. Itu kemudian nanti sekali-sekali Pak Rudi akan menggunakan LKS untuk mengambil materinya saja. Dan ingat, Pak Rudi tidak akan menugaskan kalian mengerjakan semua soal kemudian dikumpulkan, tidak akan memberatkan kalian. Jadi tugasnya tetap praktek karena pada umumnya pelajaran TIK itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Oke ya, siap untuk pembelajarannya hari ini. Sekarang siapkan laptopnya, jangan lupa diisi dulu daftar hadir. Ingat, fungsi daftar hadirnya ada beberapa langkah. Yang pertama, lampirkan foto. Kemudian tekan tombol mark as done atau kirimkan tugas. Yang langkah kedua ini penting karena itu nanti tugas bisa nyampe ke daftar hadir atau daftar nilai dari Pak Rudi. Kemudian kolom komentar diisi dan klik kirim. Kalau semuanya itu tidak kamu lakukan, maka daftar hadirmu tidak sampai di tempat Pak Rudi dan berarti kamu dianggap tidak hadir ya, termasuk tugas juga gitu. Oke, sekarang siapkan bukunya dan laptopnya. Kamu buka di halaman 3 dulu. Kamu buka halaman 3 modul ya, LKS-nya disimpan dulu, kita buat modulnya dulu. Kita buka modulnya halaman 3. Halaman 3 kamu buka yang di bawah input data berurutan. Ya, siapkan dulu sudah. Kalau udah, buka laptopnya. Oh ya, akan coba mulai sekarang kamu belajar jujur dan belajar berdisiplin. Artinya jujur mengerjakannya tanpa harus nyontek sana sini atau misalnya mengcopy atau mepaste dari teman yang lain. Disiplin berarti mengikuti perintah yang diberikan. Oke ya, kita mulai. Buka laptopnya dan buka Microsoft Excel-nya. Sekarang sudah beri waktu 10 detik untuk membukanya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah Microsoft Excel sudah dibuka, sekalian kamu ketik angka dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Angka 1 angka 1 sampai dengan angka 100. 1, 2, 100 dan waktu 30 detik. Oke, 1, 2, 3, go. Jalan. 1 sampai dengan 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai dengan 100 dalam waktu 30 detik. Stop. Selesai? Tidak selesai. Oke, tidak apa-apa. Yang tidak selesai apa? Berhenti dulu. Oke, semuanya berhenti. Sekarang kembali ke halaman 3 modul kalian. Nah, di situ ada tertulis input data berurutan. Jadi dalam Microsoft Excel ada fasilitas untuk mengetik data berurutan.
Data berurutan itu ada dua jenis. Yang pertama data berurutan bentuk angka, contohnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang kamu ketik tadi. Kemudian data berurutan dalam bentuk huruf atau teks, huruf A, B, C, teks. Berarti kalau bentuk teks itu berarti berurutan yang berbentuk teks, berarti yang berurutan seperti nama hari dan nama bulan. Teks A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai dengan Z. Kalau nama hari dalam bahasa Indonesia Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Minggu. Dalam bahasa Inggris kita bisa gunakan Monday sampai dengan Sunday. Kemudian kalau nama bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi ingat, dalam data berurutan terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Satu, data berurutan bentuk angka. Yang kedua, data berurutan bentuk huruf atau bentuk teks. Bentuk angka contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bentuk teks atau bentuk huruf abjad A, B, C sampai dengan Z. Kayak bentuk teks misalnya nama hari dan nama bulan. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang data berurutan bentuk angka. Jadi saya tugaskan kamu mengetik angka mulai dari 1 sampai dengan 100 dalam waktu 30 detik. Tidak selesai ya. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak selesai maka kita bantu dengan menggunakan alat yang namanya komputer. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu mengetik angka 1 sampai dengan 100 tidak. Cukup kamu mengetik angka, kita angka dulu ya, kamu mengetik angka 1 dan 2. Angka 1 nomor di atas, kemudian 2 di bawah. Jadi 1 enter 2. Sudah kamu blok. Ya, 1, 2 kamu blok. Kalau sudah, kamu pegang mouse-nya, geser mouse kamu ke pojok kanan bawah yang kamu blok. Tadi ada panah, ada kotak kecil. Warnanya hitam. Arahkan pointermu di situ sampai muncul tanda plus. Plusnya ini bukan plus yang besar ya, plus. Kalau sudah, mouse bagian kiri ditekan, geser ke bawah sampai dengan angka 100. Bisa. Oke, nanti kalau belum bisa kita ulang ya. Nah, data berurutan tidak hanya bentuknya berurutan 1, 2, 3 tapi juga berkelipatan. Kelipatan misalnya 2, 4 sama, ketik dulu angka 2, kemudian angka 4 di blok, kemudian geser mouse-nya ke sebelah kanan, letakkan pointer di pojok kanan bawah, geser ke bawah lagi, maka akan menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Oke, daripada kamu kesulitan, coba sekarang kita bareng-bareng ya ke ruang sebelah untuk mengikuti bagaimana cara kita menyalin atau mengcopy data berurutan. Oke, go. Untuk memulai memasukkan atau input data bentuk angka yang berurutan, kita buka dulu program pengolah angkanya yaitu Microsoft Excel. Buka sampai dengan program atau program aplikasi betul-betul siap untuk dipergunakan. Tampilkan semua menunya. Nah, biasanya kalau kita memasukkan data angka dalam bentuk berurutan, kita ketik misalnya mulai dari angka 1, kita ketik angka 1, kemudian tekan tombol enter, kemudian tekan 2, enter 3, enter lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enter dan seterusnya. Dengan cara yang demikian cukup banyak memakan waktu kita yang terbuang, maka ada baiknya kita pergunakan cara input data dengan menggunakan cara menyalin data atau mengcopy data yang berurutan. Caranya, misalnya kita buat di kolom B. Untuk bentuk angka, ketik minimal 2 angka terlebih dahulu. Misalnya di sini angka 1, tekan tombol enter, kemudian 2, enter, kembalikan ke
angka yang pertama atau data yang pertama seperti ini di blok. Kemudian arahkan mouse atau pointer ke pojok kanan bawah pada kotak ini sehingga muncul tanda plus kecil. Jadi bedanya kalau seperti ini plusnya besar, kemudian kalau seperti ini plus namun ada bentuk panahnya. Buat bentuk yang seperti ini, bentuk plus akan muncul jika pointer diletakkan di pojok kanan bawah pada kotak akhir yang di blok. Kalau sudah muncul seperti ini, tekan mouse bagian kiri, geser ke bawah, maka data akan berurutan dengan cara yang lebih cepat. Oke, kita ulang. Angka 1, enter angka 2, enter, kemudian blok datanya. Arahkan pointer ke pojok kanan bawah pada kotak kecil, bentuk plus, tekan mouse bagian kiri, jangan dilepas, kemudian geser ke bawah. Ini adalah namanya proses mengcopy data berurutan atau menyalin data bentuk angka yang berurutan. Dengan cara yang demikian, kita akan cepat mendapatkan angka yang kita inginkan sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Ini kalau angkanya berbentuk berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau kelipatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara yang demikian juga berlaku juga untuk kelipatan. Sebenarnya 1, 2, 3 ini adalah kelipatan, yaitu kelipatan 1, kelipatan kemudian kelipatan 1, maksud saya kelipatan 1, berikutnya 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan kelipatan yang lain, misalnya kelipatan, kita coba kelipatan 2. Setelah 2 tekan tombol enter, kita ketik 4, enter lagi, blok lagi, arahkan pointer pada pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus. Tekan mouse bagian kiri, kemudian geser atau salin ke bawah. Maka angka berkelipatan 2 pun sudah kita dapatkan dengan cepat. Ini hasilnya, bisa kita cek mulai dari atas, dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Dan juga kelipatan 3 misalnya, dari 3 berikutnya menjadi 6. Tekan tombol enter, kemudian arahkan pointer ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, tekan mouse bagian kiri, jangan dilepas, salin ke bawah, maka akan muncul kelipatan 3. Dari 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Juga berlaku kelipatan dan angka-angka besar lainnya. Misalnya kalau kita kelipatan, ambil aja yang gampang, misalnya 15. Setelah 15, kelipatan 15 misalnya 30. Tekan tombol enter, kemudian blok, arahkan panah ke pojok kanan bawah di kotak kecil sampai dengan muncul tanda plus. Tekan mouse bagian kiri, tidak dilepas, kemudian salin ke bawah. Nah, ini adalah kelipatan 15. Demikian dan seterusnya. Untuk memasukkan data atau input data bentuk angka yang berurutan, sebaiknya tidak diketik langsung, namun digunakan dengan cara menyalin atau mengcopy data secara berurutan. Nah, data ini juga berlaku juga, tidak harus ke bawah, juga ke samping bisa. Misalnya 1, kemudian tekan tab untuk berikutnya 2. Kita blok, letakkan di pojok kanan bawah juga, geser ke kanan. Misalnya juga yang kelipatan 2, setelah 2 misalnya 4, kita geser, kita copy atau kita salin ke kanan, akan menjadi berurutan. Oke, ya itu tadi. Jadi materi yang kita pelajari tadi adalah menyalin
data berurutan. Jadi kalau di perangkat di ruang sebelah tadi, kamu sudah mencoba dan melihat mengetik angka 1, 2, 3 sampai dengan 100 gitu ya. Tinggal ketik 2 angka, kemudian di copy ke bawah. Ada lagi 2, 4, 6 di blok, kemudian di copy ke bawah sampai dengan yang diinginkan. Oke, nah kalau sudah, itu tadi untuk mengcopy data. Coba untuk latihannya kalau sudah paham tadi. Terus sekarang kamu berlatih untuk mengetik sebagai contoh berikut ini ya. Kamu ketik, ikuti langkah-langkahnya dan kamu coba untuk mengetik sama persis yang ada di video setelah. Oke, go. Untuk mencoba latihan menyalin data berurutan, kita coba menggunakan angka yang berurutan seperti berikut ini. 1, enter, 2, enter, kemudian kita copy, kita blok, arahkan panah ke pojok kanan bawah, kita buat sampai dengan 10. Kemudian berikutnya di sini 2, berikutnya lagi 3, enter, kita copy, jadinya 11. Nah, kita sudah punya data berikut ini. Tinggal kita copy aja ke samping, misalnya sampai dengan sampai dengan 10. Kemudian berikutnya yang bawah juga kita copy juga samping 11. Untuk berikutnya boleh ini di blok semua, kemudian copy ke bawah. Nah, jadinya seperti ini sampai dengan 19. Sudah berurutan 10, 11, 12, 13 sampai dengan 19. Berikutnya tinggal memberikan border untuk tampilan lebih bagus. Yes, itu tadi udah bisa kan mengetiknya, bisa ke samping, ke bawah bisa, juga ke samping bisa. Nah, kalau sudah, sekarang kalian masuk ke menu tugas. Kamu download file yang ada di menu tugas, kemudian lanjutkan data tersebut, kamu salin, kamu copy ke bawah sampai dengan data ke 200. Ini kan ada baris ya, baris 1, 2, 3. Kau perhatikan yang di samping itu, yang warnanya abu-abu. Kau perhatikan di situ data itu ada data misalnya 1, 2, 3 dengan kelipatan berapa di menu tugas itu, di lembar kerja yang kamu download. Itu kamu lanjutkan. Sudah siapkan 2 data, kamu tinggal copy ke bawah sampai dengan baris ke 200. Gimana lihat baris ke 200-nya? Baris 200 kamu lihat di alamat baris. Yang warna abu itu kan 1, 2, 3 kan, sampai dengan ke bawah sekian ribu gitu, kamu ambil sampai dengan 200 saja. Kalau sudah, filenya sudah ada di situ, nama file sudah tersimpan, tinggal klik save. Kalian boleh memberikan sebelum kamu simpan. Kamu boleh memberikan border, boleh diberikan warna juga boleh. Buat semenarik mungkin. Kemudian dikirim ke Google Classroom melalui menu tugas sesuai dengan prosedur yang telah Pak Nur diberikan melalui WA Group beberapa saat yang lalu. Ikuti aja itu biar nanti tugasmu nyampe dan usahakan jangan sampai terlambat. Oke ya, sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck dan salam new normal.